Ini makruh. Bukan hanya itu juga, as-salatu hakiban wa huwa alladhi yudafi'ul ghaid. Begitu juga dengan orang yang sholat dalam keadaan menahan serang naik. Serang gantut, serang naik, serang menek, pokok serang-serang niki hukumnya makruh sembahyang. Berbicara tadi saat sempurna sembahyang, buang hajat dulu sebelum sembahyang. Lagu kamat lasengan wah ngebang apa mulai tak berjedik. Ia pun tebing peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Dani-dani al-mukarramun, para tuan guru, para asatid yang sama-sama kita muliakan, takzimi dan hormati, dani-dani para penggelingsir, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan sore hari ini yang perlu kami masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap diberikan keafiatan, masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan untuk selalu dapat meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan niki. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat niki menjadi sebab Allah mudahkan semua urusan kita, menjadi sebab Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan keafiatan, menjadi sebab Allah ampuni segala dosa salah khilaf kita, menjadi sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Inggih Bapak Ibu para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah niki pertemuan pertama kita setelah bulan puasa, setelah lebaran. Dakaan wahya tutup aran bulan Syawal lagu tetap ya tunas maaf minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin ya. Mungkin selama menjadi keluarga besar di majelis taklim niki tiang ada salah kata, salah ucap, salah sikap, tiang mohon maaf. Sangarak unikane kurang berkenan di hati peluguh, tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Amun melinggih yang tenarak salah insyaallah kosong. Karena ia sak bertakutan niki sak basun ulama. Arak salah satu ulama mengatakan, pokoknya diterjemahkan dalam sebuah buku. Nah, biar lupa. Pokok maknanya begini dalam babnya niki, Ramadan yang tersandra. Nabi maksud niki tersandra, tertawan atau tertahan. Ada orang ketika bulan Ramadan niki masya Allah sholat gawe ibadah, terawih aja masya Allah. Bahkan kita tidak tahu mungkin di salah satu malam-malam Ramadannya niki sang arak dain Lailatul Qadar jaga wallahu alam. Intinya dia menjalankan Ramadannya dengan baik. Ngaji masya Allah, puasa dan sholat, bersedekah.
Ketika selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, yang mana di bulan tersebut kita dianjurkan untuk mencari mana keluarga, mana kerabat, mana sahabat. B kanjeng sandi berkewaan, bisa kanjeng berselisih paham, adik sak bersalaman, lahir batin tunas maaf, dunia akhir. Ternyata diminta berbulan Syawal, bisa kanjeng dek berkewaan, tetap dek kewaan. Besok kancen berselisih paham, tetap saling sebab. Nah, inilah yang dikatakan oleh ulama yang membuat Ramadan kita tersandra. Dan mau dait turun pahala kalau di bulan Ramadan ini masih arak kancen dek berkewaan. Ya pun tradisi yang belum sami halal bihalal, lahir batin niki tradisi yang memang ada Nabi namanya anjuran dari agama. Dek nabwa bin ahdi halal bihalal sih. Tak ada. Ini anjuran untuk kita mencari berkumpul kerabat yang terdekat. Mana keluarga terdekat. Biasanya sak kancet dekat niki doang. Saya kira kancet begejuh. Dia tuah begejuh kancet dengan satu jauh jaga tahu. Saya kira kancet begejuh yang terdekat, keluarga terdekat, tetangga terdekat, sahabat terdekat, batur ya girang kancet berselisih paham, muya kancet girang saling sebang, muya kancet girang saling kewa. Ketika bulan Syawal boya lahir batin, makanya dinamakan istilah lahir. Kenapa dinamakan lahir batin? Agar bukan tangannya saja yang berjabat, tapi batinnya juga berjabat. Dek napa iman doang salam. Menurut lahir batin nih. Lagu tu ada. Bener dakak aku tuan aku yang bersalam. Jari suara. Lagu ate ja. Mendengar dengan asyik kami bersalam. Arak barang niki. Oh, arah. Sampai ye angkat tangan coba. Sampai angkat tangan. Denara ele niki. Loe. Niki ta loe. Berwah lebarannya Masya Allah. Arak sak bertangisan. Maaf. Berderet dengan saling sirup. Maaf. Boleh arak kajian berkewak. Wah kendung, wah julun tahun dan sempel ya liwatan bersalam. Demi wah liwat bercerita sama tuh. Demi penjojok diri ini itu tahu kaliwat. Hati-hati, inilah penyebab Yesus tidak terima arwah nama. Dikutip dalam kitab nikah kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar niki ibu menceritakan tentang kisah niki arak sopok dengan sugih. Sugih waktu niki luit kepe, mau yang berangkat lubar haji. Yang berangkat haji lagu pada zaman niki kan neten manarak bang. Kepe ngan luit uangnya ada satu peti aden yang jauh haji terganggu ibadah dan tidak fokus. Adiknya adik nilai balik dan kawin si senina ada pengepek. Tentu ni. Adiknya adik tu balik barang anak kediki hampir takutan. Kalau mau dia titipkan belum ada tempat penitipan seperti makin diki lu tak suduk kepeng, lu tak simpan kepeng. Zaman lain ni kena terpanara. Akhirnya dia keliling tanya satu persatu dari orang kira-kira arak adik dengan seamanah. Sak terpercaya, sak jujur, sak bau tahu sodok kepeng niki selama pelaksanaan ibadah haji. Akhirnya ketika dia tanya kepada orang banyak, dengan niki enggak anunin, oh memilih sodok tuh seringat lain. Contoh niki je. Atau beta niki oh peraya lain. Arak dengan sak terkenal alim soleh. Ia amanah wa dengan niki terpercaya gati. Ketika orang ini bertanya ke sana, tetap yang ditujukan kepada satu orang ini. Tu poyong lain berketuan, oh membeli sodok kepeng, tu lain tu peraya. Tu jana peri lain berketuan, oh membeli sodok kepeng, tu peraya. Jadi ketika banyak orang ditanya, tujuannya hanya enggak doang tertujuk dengan ini, oh dia salah. Oh ya tentu memang amanah. Akhirnya berangkat orang kaya ini membawa peti uangnya ke rumah orang yang amanah tadi. Dia datang di ternyata
Oh, itu tentu alim soleh. Ia besar bah, ia pengaji, ia demak tasbih, ia soleh dengan ini. Akhirnya dia ajukan, dia apa, utarakan keinginannya sebetul menikah ada. Yak lalu haji rara sebulan niki, boleh haji mu. Iya dok ya, langsung bedak sodok kepeng niki. Arak seperti dik bani tolong tu bali ya, dan pengepeng kanak-kanak kenal. Apalagi nu ada kasodok lemak oleh haji tahu ya, tahu ya baik lemak aku pak. Ongi silak memang tentu saduk silak niki waktu sodok. Ongi akhir setelah terjadi apa namanya akad penitipan tersebut, berangkatlah orang kaya ini menunaikan ibadah haji. Selesai manasik haji, selesai ziarah baginda Nabi, pulang dia ke kotanya, enggak lain berjulu elek balik dengar sak tahun suduk kepeng. Maka datang balik dengar tahun suduk kepeng dengan niki wah mati punya kenyiwa. Ne jam do julu kepeng kat maksud itu. Coba buang senina mesang wah cerita senina jaga beton tolok kepeng. Terketua senina aneh dia nak bercerita semama kau dia. Lihat saking amanahnya ini orang niki, orang alim niki, orang soleh niki, saking amanahnya sampai istrinya tidak dia ceritakan. Dia cerita senina. Coba buat anak kan mah terketua anak kelapu sakit-sakit anak-anak dia nara wahengan berbiruan kepeng niki. Apalagi nak cerita niki. Menujak mayat boyak lepali tu, boyak di atas tekap bawa lasah, bih tu boyak ternyata dia narak dah itu. Nyala ada ni menujak. Bih kira-kira. Akhirnya ada salah satu penduduk mengatakan, oh coba lubar ramjuk Mekah. Ini Mekah ni kira Syekh Fulan bin Fulan narak. Ia biasa naon masalah meniki ni. Perangkat akhirnya. Betul. Orang niki berangkat ke Mekah kembali bertemu dengan syekh yang ditunjukkan tersebut. Setelah sampai di sana dia mencerita kronologi baru berbeda tadah ini sodok kepeng. Akhir diceritakan dari awal dari mencari siapa tempat dia menitip uang terus kemudian dititipkan kepada orang tersebut terus kemudian ditinggal haji pulang haji orangnya meninggal kemudian narak dengan tahun minta tolong kepeng niki saking amanah. Akhir kata orang alim tersebut begini, oh menujak meniki cara betul. Lalu juk sumur Zam-Zam laut tengah malam. Sumur Zam-Zam lah dia mata tutup. Dek barak makin niki wah tecor. Lalu juk sumur Zam-Zam memang tentu dengan niki dengan alim soleh dengan baik sekali bepuhara langsung aja nyaut di dalam lingkup niki. Ampuh bisa fulan ini dia nguni. Aden memang tentu dengan amanah tentu dengan alim soleh tentu menjadi penduduk surga pasti. Oke mana kerja. Akhir berangkat orang ini ke sumur Zam-Zam. Kemudian dia datang sumur Zam-Zam. Assalamualaikum. Al-Mukarram Ustaz. Sekali nempuh dia narak suara berjawab. Nah maksudnya dia dengar nah. Menulang dua kali. Betul Al-Mukarram Fulan. Dia narak berjawab. Sampai telu kali tempuharan dengan ini narak ya. Wah, tidak nyala akan ini. Itulah kan akhirnya dia ke rumah saya tadi ya Syekh. Telu kali kempuh dengan ini dia narak berjawab. Nunasa nune. Kata Syekh niki kaget lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang dia betul-betul dengan alim saleh, pasti langsung terjawab kalau dia memang berada di surga. Menujak menindak sebetulnya. Lema aru persis tengah malam lalu balik juktu Yaman. Yaman arah lingkup Barhut darat. Tuh dekat padang pasir tahu. Dikatakan bahwasanya lingkup Barhut niki famu jahannam. Ia tahu bibirnya jahanam. Intinya ia pintu jahanam yang ada di surga, maksudnya pintu neraka jahanam yang ada di dunia maksudnya bukan di surga. Pintu neraka jahanam yang ada di dunia ada di sumur Barhut itu. Coba cari di sana. Akhirnya betul setelah perjalanan panjang ke Yaman bertemu orang bertanya di mana sumur Barhut, akhir tunjukkan untuk sumur Barhut. Dia narak dengan badi dengar karena ia serem sumur Barhut ini. Kalau memang kata Syekh tadi kalau memang dia penduduk neraka sekali bersebut arah langsung dia jawab pilih sumur Barhut ini. Akhir betul dia mendatang sumur Barhut, dia narak sekek dua telur dalam karam. Ustaz, ini
pun langsung menjawab tiang. Oh dia itu dalam. Aneh, ini terkenal soleh, terkenal amanah, kok bisa berada di pintunya jahanam? Lagu ni mani kelenangan, gak mengetuan, dia tahu kepek kau ni. Akhir terjawab si dengar di dalam, oh kepek. Tu tak tolong, tamam jom balik. Elek muri no arak pawon, di sedin pawon alat lawang. So gulam lawang muri ni ki arak lasah kode itu ngaji biasa. Mu elek bawa lasah ni ki mu gali arak semeter, elek dalam galian ni ke ye tok sebut am kepek. Takut tertawa si dengar. Amanah dia dengar ni. Oh amanah luar biasa. Dia nak dengan beritahu, oh iya rajin ngaji, terkenal soleh dengan niki. Lagu menjadi pertanyaan orang yang menitipkan uang niki semeton, gih, makin nak boyak kepeng ni kau dah tak kuah. Munani berbe tadah bini arak elek famu jahanam niki. Di mulutnya neraka jahanam ini, kenapa engkau berada di sini padahal engkau terkenal orang soleh, padahal engkau terkenal orang baik, padahal engkau terkenal orang amanah. Berbeda dah bini datang teh. Akhirnya orang tu mengatakan meniki cerita. Kebetulan berdua semeton ni dengan dek kewaan sampai mati. Padahal dengan alim soleh. Padahal dengan anu amal, lihat saking amanahnya sampai senina anak di darat mencerita dan darat dengan sudut kepeng. Saking amanah terkenal pelapu dengan lain beketuan enggak dah dituju. Inilah dituju orang amanah ini, tapi ternyata dia berada di neraka. Kenapa? Gara-gara arak sebetul kan jedek berkewaan sampai mati masih dek berkewa. Nauzubillahimin makanya dedek sampai sedak ruan amal ibadah gara-gara hubungan tegak kancing sesama manusia. Sia ingat apa kata Allah, ingatkan kita hablum minallah. Pokok solah-solah hubungan kerja Allah. Ikatannya, talinya harus dikuatkan hubungan kerja Allah. Begitu juga kepada sesama manusia. Harus solah hubungan kerja Allah, harus dah solah hubungan kerja manusia. Solah hubungan kerja manusia, harus dah solah hubungan kerja Allah. Harap sekek dengar, Masya Allah, beribadah aja sampai berang kening sembahyang. Berpuasa je, karing tolangan doang, si tetap berpuasa. Bersedekah je, Masya Allah, paling julu doang. Wah taik santren, marbot dia datang dia wah berjulu taik santren. Masya Allah ibadah. Lagu din kewak sama ton. Lagu din kewak tetangga. Lagu din kewak mendoaan. Harap pada niki. Duh, marah. Sampai ye nak tangan jom. Hah? Darah ini niki pergi je. Darah niki tahu niki je. Darah ini niki. Atau sebaliknya, berhubungan sesama manusia yang luar biasa. Dia narak dengan lapah isi. Bakti sosialnya, aksi sosialnya luar biasa. Pokok menuara gotong royong paling dulu. Menarak dengan lapah paling dulu. Menarak dengan bertolong paling dulu. Dia tahu dengan niki. Lagu din wah sembahyang, lagu din wah puasa, niki masih din kan, din kena, sak kena berbe, kedua-dua harus jalan. Makanya ada Ramadan, ada Syawal. Ramadan niki kena watak pada beribadah kubur ruan amal ibadah. Ye tahun panen pahala umat Nabi Muhammad maksud beliau. Elek bulan Ramadan niki. Bulan Ramadan ini tempat purah-purah ruan pahala niki luwe mau pahala gawe. Dan penentunya adalah nanti ketika Syawal aden arak masih kajet dek berkewaan. Mu'dik ending ma'a, mu'dik sambung balik silaturahmi nika, maka itulah yang menyebabkan pahala Ramadannya tadi niki tersandra, tertahan. Burung dek man yang mau pahala niki men masih arak kajet saling dek berkewaan. Dah kira-kira niki. Iya serem masalah dek berkewaan niki bu salah. Nabi bahasa baginda Nabi
dengan sak qati'ur rahim, dengan sak memutus silaturahmi niki Bu, terang-terangan dan putus silaturahmi ya dipilih kewaan balik adik baik. Kenjak kewak-kewaan masih dia dua. Niki terang-terangan dan putus silaturahmi. Mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Dia orang ini akan tetap dilaknat oleh Allah walaupun meninggal di dalam dalam Ka'bah dan bilinan masih tetap dia menjadi manusia yang terlaknat karena arak masih kanjen di bekewaan. Lagu kadang ya wah isi ini kide bekewaan. Aku toak dia kode ani ya noh lete ni. Saya sak kena keruan niki. Sak toak endeng ma pada sak bajang endeng ma. Sak toak endeng ma sak bajang endeng ma sampai kena niki. Sak paling kenaan sak waras ending maaf. Berarti man masih dek milih ending maaf berarti dek waras. Kalau dia ngerasa saya yang salah walaupun saya tua, saya yang minta maaf. Walaupun dia yang salah, saya tua, pria kaya si dia amal kaku isi dia laut itu ending maaf. Kadang ia menanti adik bini kode anak kembiak kulit tu. Arak barang niki. Anu arak dua. Sampai ye. Nenten arak ele niki, nenten arak. Oh daya tahu. Oh beh jaga, daya gunung jaga. Dinarak barang menikah dinarak. Inti niki masih ada suasana Syawal. Tanggal pira ya makin? Telung dasu. Tanggal pira lebaran wi? Telung dasu seke. Telung dasu seke. Berarti mungkin niki mungkin hari ini terakhir bulan Syawal atau mungkin sudah masuk bulan Zulqa'dah. Tanggal 2 Zulqa'dah. Aneh, terserah. Antama kendek Zulqa'dah tetap kita saling maafkan. Dia narak batas dengan memaafkan. Waliwat lebaran kebening maaf. Dan bau dah kan waliwat lebaran telu kali masyarakat salah tetap ending maaf. Dendek sampai ia jari beban lemak bilin. Niki dengan alim soleh terceritaan si Imam Ibn Hajar baru nikah doang masih menikah dengan keadaan berempit yang pelunggu. Ya, ruat barak meniki. Maka ya sudah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Napi-napi yang dia terkena si manusia ni kini dia enak ni Bu. Ia si sakit tangan Bu, ia si gara-gara dek kewak deh. Dengan apapun yang terusan adik. Dedek cak gawe solah, dedek cak gawe lang gawe solah doang masih luwe dengan raus pelungguh pelupar ngaji juk niki bedelok liwat gang pemparan darat dengan raus demi liwat bejulun balik pelupar ngaji niki bunyi ke saling sesek kira julun tera sediah liwat ada julun itu pemparan tak melihat midu lalu ngaji jaga arak mana ni ke ya darah ini niki misal perumpamaan seseorang itu tidak akan lepas dari omongan orang lain. Ande najak ngeraos bepesi lagu tu tahu orang kegilik rujak kecok rujak itu liwat. Ande bersuara lagu raut mukanya. Oh melihat la ilaha illallah tidak akan ini kata Abu Ya'al Habib Hasan bin Ahmad Maharun seseorang itu tidak akan selamat dari 3 hal Ibu masih dari manusia tidak akan selamat dari 3 hal niki berarti menarak dengan sak selamat dari 3 hal niki berarti dia manusia malaikat nih.
Nabi sak telu niki, sak pertama, seseorang itu tidak akan pernah selamat dari yang namanya masalah. Kira-kira tiap pelunggu sadir arak sak dek berdua masalah. Oh alhamdulillah tiang jadi arak masalah, paling enggak bang rodok doang tetap datang. Bang Engke kan, Bang Engke. Penon. Waktu lalu urus perizinan, wik niki Polsek Prayan. Muara ina-ina ngelapor, nangis kami ngelapor ina oh deh. Ye titik tetagih. Ye letik tetagih bukannya memang ya agak ngotot, mau kerasan dan lagi mau ye hadir terima lalu. Nah, tak berutang menikah ya nak nyaur sedih terlalu. Nah, makanya ye bahaya dah barak menikah. Intinya seseorang itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Saya ada beri masalah. Kesan nak ruwet sidet darat masalah ni. Den tahu dengan yang kena masalah. Tapi masalah kan mobil terbeliang, motor terbeliang, balik belik. Den tahu tak berdua madu. Masalah masih ni kan. Iya sih tersogok mobil balik motor ni ke lagu madu berdua ni. Masalah ni ke? Oh, masalah berdua madu. Lagu me bu ingin punya suami yang sukses. Ingin punya suami yang sukses, kaya raya, membahagiakan ibu. Doakan suaminya. Kesuksesan seorang suami karena doa seorang istri. Semakin banyak istri, semakin banyak yang doakan. Oh, juluk salah. Adik ni ke yang bahas. Okay, seseorang tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Dek masalah ili rezeki, masalah ili rumah tangga. Dek masalah ili rumah tangga, masalah kancing tetangga. Dek masalah kancing tetangga, masalah kancing anak. Dek masalah kancing anak, masalah kancing mentuaan. Dek masalah kancing mentuaan, kancing menantu. Dek kancing menantu, kancing ipar. Dek kancing ipar, kancing inti narak doang masa. Iya tanda dari manusia niki pasti arak masalah. Baginda Nabi manusia paling sempurna arak ada masalah. Baginda Nabi mau dibunuh, baginda Nabi diasingkan, baginda Nabi diintimidasi. Paling luik masalah baginda Nabi. Apalagi tiang pelunggu sabarang meniki. Masalah doang jaga lagu ruwet doang cemus-cemus li julu. Dek berani kira-kira? Seseorang tidak akan pernah selamat dari yang namanya masalah. Yang kedua, seseorang tidak akan pernah selamat dari omongan orang lain. Dedek salah yang gawe, solah yang gawe masih arah baik dengan raos. Apalagi dia gawe lang langge. Nanti kijarin menara dengan raos dedek tontok dedek memang tentu nyata-nyata dan dengar raos atau cerita sedengar dan arak dengan raos asal dedek nyerak jok renteng belian berbalung 3 kilo. Belian anggur. Bangun para ni kira-kira. Niki solusi ambil saya kata intinya dedek endang lalu raos dengan menarak dengan raosan anggap angin lalu dedek lalu onjer dedek lalu tutup belu masalah dia anggap seperti kita tidak tahu apa nanti dia akan berlalu seperti angin ibarat kentut ibu kentut ni ada cak permasalahkan bilur lagu petade adik bebareh telak mesa beberapa unen batut di men kentut iya kentut batut ni ju baik selalu kan kentut ni kemeng kentut ni sedot bade narubihan. Maksudnya apa? Ya masalah ini kalau ada orang yang membicarakan kita anggap barak entut wah ibu nanti akan hilang dengan sendirinya dedek endang lalu. Sak ketelur orang itu tidak akan selamat dari yang namanya kematian. Siapapun itu,
pasti akan mati. Yang nina, yang mama, yang kodek, yang belik, yang tawak, yang solah, yang langit, yang soleh atau ahli maksiat, yang sugih atau yang jelang, yang hadir ngaji atau dek, yang sembahyang atau dek, semuanya akan mati. Kita tidak tahu. Ya ruwet makin dia para anu niki bilina. Beda dengan bilina niki daya. Wibia jiwa anggi ambil tahun ada kengge ia perasaan selalu kita mendengarkan pengumuman orang meninggal astaga baru saanu uwit saengan nadin kita tidak tahu kapan meninggal, kapan maut akan datang. Naninya ke kelelelek tamu balik mau sepi harap sak cerita ni nani nolek nyongkol sampai dengar ni ke ia kadu motor domo oleh nyongkol mau nyongkling bunut bawa kele mau nyongkling pira bilina ni ke sak bilina ni ki apakah dia tahu dia akan meninggal sepulang nyongkol tidak tahu. Apakah padahal ketika nyongkol bahagia saudaranya menikah dia ikut mengantarkannya bahagia dalam suasana bahagia pulang mengantar pengantin ke tempat nyongkol musibah terjadi mau tercabut nyawa. Kita tidak ada yang bisa menjamin semua tidak akan selamat dari yang namanya kematian. Intinya kitalah yang memilih kita ingin meninggal dalam keadaan apa. Berbicara tak pilih niki bahasa ulama, kalau kita ingin bagaimana kita akan meninggal nanti, lihatlah bagaimana aktivitas kita yang sering kita lakukan terakhir. Misal baca pasu, lumbar ngaji, sembahyang, kawe amal soleh, ibadah, insya Allah meninggalnya tidak akan jauh dari itu. Tapi sebaliknya, kalau yang dia lakukan ini maksiat, yang dia lakukan ini adalah tidak hal-hal yang berakibat atau menimbulkan dosa, maka meninggalnya pun tidak akan jauh dari kondisi seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu sila dan manarak dengan tahun piranjak wayat lagu yang perlu kita ketahui, kita pasti akan meninggal sesuai dengan berbiruan aktivitas saat dapat gawe. Makin api dapat gawe ngaji, ayo dapat ngaji. Kesolah unit tersiaran meninggal dalam keadaan oleh ngaji. Solah dia niki. Meninggal dalam keadaan sujud. Meninggal dalam keadaan lalu atung sedekahan. Meninggal dalam keadaan silaturahmi. Meninggal dalam keadaan menunaikan ibadahnya. Kesolah unit tersiara. Kalau sebaliknya beda mati tuh lek keru deh. Ya kami nani oleh beli tua kau. La ilaha illallah. Nauzubillahi min. Mudah terkicat yang peluguh keluarga kita semua dikicat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Iki di ke mukaddimah untuk halal bihalal tiang peluguh sami. Mudah sakruan silaf-hilaf tiang terutama atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunasa. Tema apa niki? Pacu. Yuk masih jebak hemuri niki. Oh deh, memang ya ruang sebab. Alhamdulillah. Nggih, sekali ada cak tunas berkah pengarang penulis kitab niki. Sedikit kita akan bahas makruhatul jamaah. Makruhatus shalah, yani min nihatul mukhalafah fi ba'd sunat atau tarkihah. Jadi di dalam kita sholat, baik sholat sendiri maupun sholat jamaah, arak sak pardut gawe, yakni rukun-rukunnya. Arak sak sunah gawe, baik yang sesudah, sebelum atau yang di tengah sholat. Ada hal yang makruh dan ada hal yang diharamkan. Jelas, walaupun haram dan gawe ya, nah, selain dosa batal sembahyang. Terus kemudian yang kita bahas adalah makruhnya. Nabi kena makruh niki. Nggih memang niki hukum makruh adet gawe, det mau napi-napi, adet adet gawe. Maut paham? Adet adet gawe maut paham. Lagu adet gawe.
Itu memang hukumnya, tapi arti makna makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh baginda Nabi. Iya, dek teman. Dan kebalikan makruh ada sesuatu yang disukai. Nabi hal yang disukai, ya sunnah-sunnah baginda Nabi. Sunnah niki adalah sesuatu yang disukai oleh baginda Nabi. Maka orang yang mengerjakan sunnah, adet gawe mau pahala, adet de gawe. Adet mau Nabi adet gawe. Adet gawe jelas pahala karena melakukan sesuatu yang disukai oleh baginda Nabi. Lagu adet de gawe. Adet mau napi-napi, dan sebaliknya adalah makruh. Makruh niki sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi. Adet gawean, adet mau napi-napi, lagu adet cak adet gawean mau pahala. Ingat, sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi. Hati-hati. Dedek sampai terlena dengan kata tadi bahwasanya adet gawe, adet mau napi-napi. Adet mau napi-napi, adet berdosa, adet mau pahala, gawe wamae. Ingat, kata ulama, mereka orang yang menyepelekan hal yang makruh, terbiasa melakukan hal yang makruh, membiasakan diri mengerjakan hal yang makruh, maka ditakutkan dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Takut. Karena apa? Karena memang makruh niki sesuatu yang memang dibenci oleh baginda Nabi. Pelungguh contoh. Dem-deman seriuk bijem ni ke demak HP misal. Muakhir nyebut-nyebut dan demak HP sehingga HP batur tuh dan nyebut. Berlebih perasaan pelungguh. Gedek, oh gedek. Kecewa, oh iya kecewa. Dia anak ini telah melakukan, ini anak yang saya sayang, tapi dia telah melakukan sesuatu yang saya larang, sesuatu yang saya benci. Dek demen main HP. Lagu main HP bisa. Itulah perasaan baginda Nabi bagi mereka yang selalu menyepelekan pekerjaan makruh. Makruh niki sesuatu yang tidak disukai oleh baginda Nabi. Lagu ande cak gawe, cak ande berdosa. Lagu ande tak kereng gawe, ditakutkan nanti kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jelas kira-kira niki? Niki. Kalau sunnah, hal yang disukai oleh baginda Nabi. Lagu iya beda. Jamaah zaman now, zaman makin kaje zaman lain. Orang-orang terdahulu melakukan amal ibadah sunnahnya karena tahu itu sunnah. Kabeh sembahyang tahajud, Bu. Oh sunnah nih. Kabeh sembahyang duha, Bu. Oh sunnah nih. Kabeh puasa Senin Kamis. Oh sunnah nih. Dia melakukan ibadah tersebut karena tahu itu sunnah. Lagu dengan makin dan milih gawe pekerjaan ini sin hak tahun sunnah. Ya, dek sembahyang duha, Bu. Masih juga sunnah. Ya, dek sembahyang tahajud. Masih juga sunnah, dek kenal. Dek puasa Senin Kamis. Masih sunnah jalemaan bayar. Jelas maksud ini. Jadi beda dengan layak. Kaji dengan makin mendengar layak mengamalkan amalan sunnah karena tahu itu sunnah. Kalau dengan makin hendak gawe amalan sunnah karena tahu itu sunnah. Masih juga sunnah hendak gawe. Nah niki. Nah yang kita jelaskan adalah sekarang masalah makruh. Terus as-salatu hakinat, makruh belungguh sembahyang dalam keadaan serang menek. Hakinan serang menek, mentau diri serang langsung bilu sembahyang. Bu kebetulan berjamaah, bu kebetulan jamaah sembahyang isya, bu kebetulan imam meniki baru nolih di pondok pesantren habis 30 juz menang MTQ, bu al-baqarah baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah meripit tuh. Kenapa makruh sholat dalam keadaan kebelat? Maka pasti akan mengganggu kekhusyuannya di dalam sholat. Dirinya ini khusyuk sembahyang dengan serang kesekatan tuduh imam ini kelelahan jepet-jepet. Arak girang pada meniki? Arak? Ya arak doang ini.
Luar biasa. Ini makruh. Bukan hanya itu juga, as-salatu hakiban wa huwa alladhi yudafi'ul ghaid. Begitu juga dengan orang yang sholat dalam keadaan menahan serang naik. Serang gantut, serang naik, serang menek, pokok serang-serang niki hukumnya makruh sembahyang. Berbicara tadi saat sempurna sembahyang, buang hajat dulu sebelum sembahyang. Lagu kamat lasengan wah ngebang apa mulai tabu jedik. Iya, buat tebing peringatan di Indonesia, khususnya di Lombok. Mungkin di Lombok doang aja gitu narak setelah terakhir dulu, Seneman terakhir ke setelah ngaji. Menilai Mekah di narak sekedul lah, Allahu Akbar, ngepang di narak terakhir. Di Indonesia ada, di Lombok bahkan ada ngajinya kebe. Ada narak jari peringat yang pelungguh yang tamu waktu sembahyang sama sih lebangkan aneh selesai dulu bersih-bersih arak kesempatan 10-15 menit untuk kita persiapan sholat. Yang sedang masak ada persiapan sholat, yang sedang bekerja ada persiapan sholat, yang sedang istirahat ada persiapan sholat, bersih wudhu dan lain sebagainya. Uniki hayya ala salah masih di julun TV, pada julun hati sponsor. Arab berapa lagi? Ya, berasa jaya arah doang ini niki. Ada tentara niki, tentara ini daya. Ketika sudah masuk waktu sholat, maka segeralah yang pelungguh untuk bersegera mempersiapkan diri untuk melakukan sholat tersebut. Menwahkan hayya ala sholah, ndek muazzin nempuh. Bukan takbirnya yang memanggil, tapi itu panggilan ilahi untuk kita. Ayo hayya ala sholah aneh. Hambaku aneh pada sembahyang. Makna yang tersirat di situ adalah kalian yang mendengarkan suara ini, kalian butuh Allah. Datanglah kepada Allah, minta pada Allah. Ayo sholat. Lagu kadang sampai kamat masih demak HP ibu-ibu Facebook Pro niki. Wanta Allahumma masih pada sak lain-lain dan lain sebagainya. Nah niki ketika sudah masuk waktu sholat atau sebelum ada persiapan kita untuk buang hajat terlebih dahulu. Sak menek dulu, sak naik dulu. Pokok ketika masuk sholat dia sudah tenang. Wah nenara sih nak salat balik. Wah nenara isin kelalah balik. Ketika salat Allahu Akbar, bania membaca telujus masih siap. Barak menikah. Jelas kira-kira niki. Terus kemudian makruh juga salat dalam keadaan as-salatu ghadbanan. Salat dalam keadaan menahan rasa amarah. Nyangkeun baru bersiap saling pogut muya to sembahyang. Dek mas sembahyang zuhur, Allahu Akbar enggak dan nyeselkan dek tujakan baru akhir terganggu salat, kehusuan salatnya terganggu kalau amarahnya ini dibawa ke dalam salat. Pada barak dengan Malik dalam salat jamaah makruh sembahyang jamaah elek imam sak kajen dek bekewaah. Kebetulan apa dengan masalah nonek kaca senina si imam ni milu semaman ngelon senina mu saling tunduk bersiap jadi mu kebetulan laut biar tarawih mu iya jari imam solat tarawih mu dimintaek bayi imam dia mu terdengah isi hak kajian begejuh ada dia jari imam mana maka makruh sembahyang sabaru kembali makruh karena di dalam sholat enggak ada doang lenangan ada perhatian kesalahan si imam. Jadi ke sembahyang Allahu Akbar sedih pasih diri asik bayar. Akhir khusuknya sholat, pikirannya di dalam sholat akan terganggu isi dengan menengkat berbintar saling begejuh ini setiap pasih diri dari imam kulu beru none terus nauzubillah min ibn dzalik. Ada ki
makruh hukum sembahyang bila imam sak barak menikah. Terus kemudian as-salatu da'iqan lit ta'am al-hadir in wasi'al waqt. Makruh juga dia melakukan sholat di saat hidangan makan sudah tersedia. Wah masak, wah tetagi, wah hilik julu, Allahu Akbar ngebak. Yang berkelur julu apa sembahyang? Kesunahan berkelur julu makin digas berkelur tahun sembahyang. Takutnya ketika kita sholat enggak lainangan kemai abu sambal monte baru ya Allah. Kadia kemangan bejuluk baru. Makanya makruh. Tapi syaratnya apa? Kalau waktu sholat masih panjang dan makanan sudah ada. Kalau waktu sudah sempit makin nyambir. 5:30 maghrib karing sejam atau setengah jam misal. Ada teman sembahyang nih isiin bertemu kebetulan. Iya tuh datang nasi. Mangan lebih afdol. Oh enggak, kalau waktunya sempit sholat dulu mana bernasi. Onek apa pada puruk menikah. Syaratnya ada 2. Pertama, kalau makanannya sudah dihidangkan. Yang kedua, kalau masih ada panjang waktu sholat. Jelas kira-kira nih. Ketika kita bertamu, hayya 'alas shalah ngebak. Ternyata tuan rumah masih begoreng. Pindah ngambu dan bisa, maka sholat dulu berarti belum boleh dia menunggu makanan kecuali wah jari. Niki memang pamali masalah makanan. Ada terpesila, ada bertemu juga misal ibu tersatu gupi teh tersatu terima. Dek gupi, dek ngeteh, jari wah dek kendor jaga-jaga jari dengan doa lain. Takut arak doang laut taut tular manuh arak bayi dan musibah. Makanya baginda Nabi untuk sholat saja temakruhan sembahyang menwah arak makanan sudah terhidangkan di depannya. Lagu iya syarat baru wah jari le dulu dan waktu sholat sudah masih panjang. Jelas kira-kira nih gitu. As-salatu naisan. Salat yang makruh adalah salat dalam keadaan tutuk sing ngandut. Allahu Akbar. Ngandut tulen wah tahan Pak. Ini makruh. Berbeda dulu. Ya hilangkan kantuknya dulu. Yang wudu, yang berseraup, yang kopi, yang bergerak-gerak. Intinya bagaimana cara dia menghilangkan kantuknya baru mulai mentutuk tulen dan ngantuk sah sembahyang lagu makruh. Jelas kira-kira niki. Wallahu a'lam bissawab. Dan terasa sejam. Mungkin hanya niki dulu yang sampaikan, kurang lebih hanya mohon maaf. Intin baru pengajian niki saat pertama masih harap kajet di bekewaan lalu boyan nending mamam dek sembal berdait titip salam membdek sembal titip salam SMS membdek sembal SMS belian anggur 3 kilo laut dia katungan. Saat kedua perhatikan di dalam sholat berbeda sembahyang niki harus sempurnakan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata baginda Nabi, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Seperti yang diajarkan oleh para ulama, hindari yang makruh, lakukan yang sunnah dan wajib. Insya Allah sempurna gawe ibadah, maka pahalanya bisa kita
petik, dan inilah yang jadi sanggup bekal kita nanti menuju perjalanan yang sangat jauh tersebut. Ini mungkin hanya di Ustaz yang sampaikan, kurang lebih hanya mohon maaf. Insya Allah ya lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah tetap kita sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia akhirat, berkah segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.